Saya langsung ke Mas Handoko, Sekjen dari Projo. Bagaimana menjelaskan tadi yang disampaikan oleh Bang Adin bahwa 70% dari Musra itu sebetulnya ke Pak Ganjar, bahkan ketua pembina saja Bang Andi Gani ya 70% mendengar arahan, 30 enggak gitu loh. apakah 30% itu adalah bagian dari Mas Handoko juga? Ya sama, begini ya, artinya kita juga dengarkan arahan beliau kan di waktu di holding room di Musra itu juga ada Bung Andi Gani. Tapi bahwa kemudian ya boleh kan kita semua punya, setelah mendengarkan arahan-arahan begini kemudian kita kalkulasi langkahnya seperti apa. Tapi yang jelas saya sampaikan bahwa arahan di dalam ketika kita ketemu bahwa tunggu dulu, yang kemudian waktu di panggung juga Pak Jokowi bilang jangan gerusa-gerus, itu juga clear bagi kami, itu pesan yang sangat clear. Nggak perlu kita tafsir ulang, nanti udahlah last minute saja lah gitu nanti kita. Dan begini ya ini kan masalah belum aja, belum Projo belum ke Pak Ganjar, belum juga ke Pak Prabowo, dan kami ini memang makanya kemarin saya bilang, udah berkali saya bilang, kami ini relawan Pak Jokowi, bukan relawan Pak Prabowo, bukan relawan Pak Ganjar, begitu bos. Gitu loh, posisi kami sampai hari ini tetap seperti itu. Nanti kalau Pak Jokowi kasih arahan lah, sennya ke kanan atau ke kiri, ya kita pasti ngikut. Sebenarnya sesimpel itu. Bahwa dalam proses ini kemudian kita menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, ya wajar lah, namanya kita sekarang sedang mengalami dinamika politik seperti ini. Tapi betul tidak 70% sebetulnya dari Musra itu ke Pak Ganjar Pranowo, 30% yang kemudian menurut Bang Adian tidak mau mendengarkan? Hitung apa aja ayo. Gak usah ngabsen kawan-kawan lah. Bukan ngabsen, biar benar nggak angka 70% itu kita hitung ayo. Apa ya? Jadi memang ada yang sudah kemudian kita nggak membantah bahwa beberapa kawan, sudah memutusin langsung dukung Mas Ganjar. Seknas mana? Ganjar. Terus kemudian ada yang belum. Ganjar. Apalagi? Ada juga yang kayak Bara JP masih 3 periode. Ya begitulah warna-warni kami begitu. Bara JP Bang Sihol tidak Ganjar. Nah kan seperti itu. Jadi ya ini saya biasa-biasa saja dalam menyikapi ini. Kemudian kemarin memang ketika kawan-kawan 08 ini datang ke Projo, itulah ribut, memang kemudian publik kemudian memberikan seolah-olah kemudian Projo ini langsung mengarah ke Pak Prabowo. Ya belum. Enggak ada yang ributin soal itu. Yang diributin itu ini loh, nih. Apa toh? Ini yang diributin itu loh. Nih. Itu apa tadi? Ini yang diributin nih. Tak sudi Prabowo masuk kabinet, Projo ancam bubar. Itu tahun 2016, 23 Oktober, 2019 ya. 3 hari setelah pelantikan presiden. Maksud Bang Adin apa dari Artinya sini? setelah kemudian dapat posisi wamen, tidak jadi bubar gitu loh. Ini biasa. Oke. Gimana Mas Handoko? Enggak, makanya maksud saya ini kami sedang berproses ya. Berproses kami mendapatkan lakukan. sesuatu. Sekarang ada rencana 30 konverda yang kita gelar. Sekarang baru dapat 4, ya kan? Sulsel, Sulut, Sumbar, kemarin Jabar. Masih banyak daerah lain. Belanda masih jauh kata Pak Jokowi. Tenang aja, ini baru Juli, Agustus, September, Oktober, November. Masih ada waktu. Tapi yang tadi disampaikan juga oleh Mas Rofik bahwa sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lagi kemana arahnya Pak Jokowi karena dia tidak mungkin meniup peluit. Sudah jelas bahwa Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan dan lain sebagainya. Bagaimana Mas Handoko soal itu? Saya setuju bahwa Pak Jokowi tidak, nggak mungkin lah kemudian terbuka ngomong perintah ini, tapi beliau kan nanti pasti kasih ke arahan ke kita. Gimana pun juga Pak Jokowi itu adalah ketua Dewan Pembina di Projo. Beliau, kita punya mekanisme internal untuk menyampaikan arahan itu, bukan arahan terbuka pidato kemudian saudara-saudara ini ke sini, enggak begitu lah. Di Pospera juga Pak Jokowi itu Dewan Pembina. Nah, di Penas 98 dia anggota kehormatan. Sama kalau begitu. Ya, mungkin juga. Artinya Jadi jangan bawa soal itu, soal karena dia Dewan Pembina di Projo lalu apa kalian menjadi istimewa? Tidak juga. Enggak begitu. Maksud saya mungkin Kak Adian sudah ngomong. Kesini Kak Andi Gani sudah ngomong. Kak Andi Gani sudah ngomong. Ke Seknas sudah ngomong. Ke mereka belum. Kami gitu loh. belum. Jadi sebenarnya kalau saya nggak perlu nunggu ngomong. Arahan ke Andi Gani sama dengan arahan ke saya. Arahan ke Seknas sama dengan arahan ke saya.
lah kita ikut aja. Sabarlah, Itu tenang loh. aja dulu. Atau jangan-jangan ini permainannya Pak Jokowi juga lagi Bang Adian untuk sengaja untuk tidak langsung mengarahkan Kalau ke kita semuanya. lihat tadi judul berita 2019 23 Oktober itu bukan permainan Jokowi, permainan mereka itu. Tenang aja. Jadi ini memang belum, bagi kami memang belum waktunya. Oke. Arahan ke kami belum ada, proses di internal kami juga belum selesai. Begitu. Mas Rafiq, haruskah kemudian relawan sekelas Projo ini menanti arahan atau seperti tadi Bang Adian bilang, ya tidak perlu lagi menunggu arahan karena kan beberapa orang sudah jelas ke namanya siapa? Ya, kalau kita lihat dari kedekatan antara Projo dengan Pak Jokowi ini sebenarnya pesannya udah jelas sekali. Tidak harus terucapkan, tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi mestinya sudah harus dimengerti. Kalau menunggu Oktober Rakernas ya, menurut saya kelamaan. Dalam hari-hari ini sebenarnya sudah bisa diputuskan bahwa memang arah Pak Jokowi itu ke arah situ. Memang, tapi inilah bedanya antara relawan dengan partai. Kalau partai itu memang sifatnya ada yang top down, ada yang bottom up. Tetapi kalau relawan ini kan mungkin harus mendengar dari basis yang ada di bawah. Tetapi kalau saya mencermati ya, rata-rata dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini semua udah paham. Nggak perlu DPP-nya Projo, masyarakat yang ada di bawah juga udah tahu kalau Pak Jokowi itu pasti mendukung Pak Ganjar gitu. Jadi seharusnya bergerak lebih cepat agar apa yang dituduhkan oleh Mas Adian ini tadi nggak terbukti gitu. Lah, apa yang galau? Yang galau tadi itu Justru begini Galau loh. itu adalah situasi psikologi ketika belum ada pilihan. Justru Galaunya kaum jomblo karena belum punya pasangan. kan itu arahannya galau. sudah jelas kan. Darahnya galau. Bukan. Tapi kok galau? Justru Mas Rafiq, justru kami ini sedang menjalankan arahan. Jangan gerusa-gerusu, tunggu dulu. Nanti pasti kita dikasih arahan. Artinya ketika kemudian kami dalam posisi perintahnya seperti itu kemudian langsung putuskan yang lain. Kalau gitu ya peran pemenangan beda selanjutnya bisa diambil orang lain tuh. Beda bahaya. bahasa. Dulu waktu di Magelang bukan ojo gerasa gerusu. Itu bahasa ojo di ke puncak susu. musra kemarin, jangan Sebentar dulu. gerusa-gerusu. Dulu bahasanya ojo ke susu. Artinya ojo ke susu itu jangan terlalu cepat. Betul nggak? Ya. Oke. Sekarang bahasanya ojo gerasa gerusu. Gerasa gerusu ini lebih pada tindakan. Jangan asal gitu loh. Bukan soal cepat atau tidak cepat. Sebenarnya ini juga persoalan bagaimana mereka memaknai kata-kata presiden. Ya, justru Perbedaan itu. antara ojo ke susu dengan ojo gerasa gerusu itu dua hal yang maknanya tidak sama. Karena dia punya keinginan sama, ditafsirkan jadi sama. Beda. Gitu. Justru maksud saya justru tidak gerusa-gerusu itulah kami menjalankan proses. Kami sedang baru 4 loh konverda kita gelar dari rencana 30-an lebih itu. Ya tenang aja lah gitu loh. Nanti ada waktunya. Ya kita sih tenang-tenang aja. Iya, Iya. makanya. Enggak ada masalah. Cuma yang masalah dia aja bikin acara ini. Kita mah enggak ada. Tenang kita mah. Iya, Oke, santai aja Renat. oke. Jadi sekarang kalau Bang Adian meyakini bahwa arahan itu sudah jelas sebetulnya ke Pak Sudah Ganjar, jelas, dan tapi jangan berpikir dari kita rekan-rekan khawatir. Projo tidak membaca itu. Jangan berpikir kita khawatir. PDI Pura-pura Perjuangan adalah tidak partai. membaca. Ya, PDI Perjuangan adalah partai yang pernah teruji. Dia berdiri sebelum bahkan Projo-Projoan itu ada. Dia sudah pernah direpresi sampai habis-habisan sedemikian keras dan kita tak bertahan. Jadi kalau dibilang bahwa kemudian apa kita khawatir? Tidak. Oke, Mas Andoko, tadi disampaikan oleh Bang Adian, beberapa waktu belakangan Pak Jokowi menyinggung soal HAM, ya dalam beberapa kali pernyataan. Itu kemudian menurut Bang Adian adalah sebuah sinyal juga bahwa tidak mendukung Pak Prabowo Subianto. Kira-kira begitu ya Bang Adian ya? Kan kita menafsirkan begini ya. Ini kenapa ya dia berkali-kali bicara? Kemarin dia panggil korban dari Aceh. Iya. Sebelumnya dia sudah. Ini kenapa ya? Dan Pak Jokowi suka bahasa-bahasa simbol seperti itu ya. Oh, dari dulu Presiden harus begitu. Nah, itu apakah juga tidak dilihat oleh Kan rekan-rekan banyak dari Projo simbol soal itu? bukan. Jadi jangan diarahkan juga kami harus membela soal Pak Prabowo ya bahwa isu-isu itu kemudian hari ini sedang bermunculan, iya dan itu biasa. Kami ini bahwa kemudian banyak simbol-simbol lain yang muncul
di Pak Ganjar, di Pak Prabowo kan banyak juga yang Ya, bisa dihitung. Makanya kami sedang menghitung itu semua. Sedang menghitung ya. Jadi ketika kemarin sesungguhnya Mas Handoko ketika bertemu dengan relawan Prabowo 08, apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu? Ya ngobrol, justru kemarin misalnya kami lebih banyak kami menyampaikan, misalkan gagasan-gagasan yang, ayolah satu soal persatuan, soal kebinekaan, itu di mainstreaming gitu. Terus kemudian jangan lagi main politik, apa itu namanya, identitas misalnya. Ya, itu kan bahasa-bahasa yang normal sebagai pesan-pesan politik yang kita ketemu dengan berbagai pihak, gitu. Jadi juga tidak ada sama sekali kesepakatan bahwa atau Pembahasan pemenangan dan lain-lain ya itu. nggak ada lah, ya Nggak belum ada, lah. Ya. ada salah satu videonya bergandengan tangan dukung Prabowo. Ada nggak? Ada bergandengan tangan. Nggak ada nggak video itu? Kalian bergandengan tangan dan berucap sama-sama dukung Prabowo. Ada video itu. Bukan. Nggak masalah. Bahwa sebentar, coba Akui saja kalau memang benar. Bukan, lihat aja dulu, lihat yang benar. Bahwa kami bergandengan tangan, iya. Bahwa kemudian Fauzi Badillah sama Moti bilang Prabowo presiden, iya. Tapi kami enggak. Bergandengan Loh, tangan kok. bergandengan tangannya iya biasa aja bergandengan tangan. Tapi tidak meneriakan Prabowo presiden gitu, enggak, tidak? enggak ada. Oke. Coba aja. Beneran bahwa bergandengan tangan iya. Memang itu ya. Tadi begitu tidak ada, jangan kami mau menetralisir bahwa enggak ada itu. Kami belum bahwa memutuskan, sekali lagi kami sedang menaati ini arahan dari presiden. Oke. Jadi bukan kemudian sudah langsung diartikan. Itu ada mekanismenya, Bos. Nanti di rakernas jauh. Jadi situasi internal memang masih ada perbedaan pandangan ya, Mas Handoko ya? Ya biasa lah. Kemarin panas ini juga. mau diputar videonya sini. Udah. Mau diputar nggak? Iya, bahwa Iya, bergandengan tangan iya memang. Sudahlah. Mau Iya. bisa diputar di sini. Dari situ apa yang mau Bang Adian katakan dari video itu? Itu kan tadi Mas Handoko katakan itu kan hanya satu orang yang kemudian menyebut nama Prabowo presiden ya. Itu kan kita bukan 4 orang ini, ada Moti, ada Budiari, Fauzi, saya. Dan bergandengan tangan bukan biasa, tapi kemudian bahwa Moti sama Fauzi Badillah meneriakkan Prabowo presiden ya, saya pikir ya wajar juga. Itu kan hanya satu orang saja sebetulnya Bang Adian. Enggak dong, kalimatnya kan tidak itu. Kita semua nonton sendiri. Ya udah, Oke. oh Siapa kita tahu ya, lupa. oh aku ada di situ. Siapa tahu lupa. Oke. Saya ke Mas Rafiq, tapi gini, di luar soal bagaimana arah relawan Projo ini ya, yang sebetulnya cukup menarik untuk kita dalami lagi. Tapi kan bahwa bagi sebagian publik atau survei yang juga memotret ada peralihan dukungan suara Pak Jokowi ke Pak Prabowo, meskipun belum signifikan, itu kan juga satu fakta yang kemudian tidak bisa dikesampingkan, Mas Rafiq. Ya, inilah pandainya Pak Prabowo dan timnya ya, yang mencoba memotret atau sekaligus mencitrakan dirinya telah didukung oleh Pak Jokowi dalam konteks apapun ya, mungkin dalam konteks kunjungan kerja, dalam pesan-pesan bergambar atau apapun. Billboard misalnya. Di billboard misalkan. Nah itu kan memang masyarakat kita kan juga tidak setiap saat mengikuti informasi. Apa yang dicitrakan itu memang pasti akan bisa mempengaruhi. Tetapi saya berkeyakinan bahwa mayoritas masyarakat itu akan tetap kembali kepada di mana Pak Jokowi itu bermula. Bahwa beliau berada dalam posisi presiden itu ya memang didukung partainya yang berasal dari partai PDIP, ya masyarakat pasti penilaiannya akan begitu bahwa dia akan kembali pada akhirnya secara naluriah sebagai kader, sebagai pimpinan dalam konteks itu ya pasti akan kembali ke PDIP. Dan jadi yang dilakukan Pak Jokowi sekarang adalah membuat situasi kondusif saja, memberikan panggung yang sama bagi semua yang mau maju, katakanlah Pak Prabowo sebagai menterinya juga. Ya tentu harus begitu, sebagai seorang presiden kan pasti akan ngemong semuanya, tetapi pada naluriannya atau pada dalam waktu-waktu khusus, waktu-waktu tertentu dan kapan itu akan diperlukan, pasti sinyalnya akan dikuatkan. Oke. Contohnya begini, misalnya Mas tanya, apakah ada foto Pak Erlangga sama Jokowi? Banyak. Apakah ada foto Erick Thohir sama Jokowi? Banyak. Pak Julha sama Jokowi? Banyak. Sampai ada nggak foto Adian dengan Jokowi? Ada 35 kali pertemuan. Banyak Banyak juga sekali. Oke, lalu apakah foto-foto itu bisa kita pamer-pamerkan
dukungan Jokowi menjadi presiden. Adian jadi presiden. Itu pesannya capres 10 tahun lagi. Bukan artinya nggak bisa begitu gitu loh. Lalu apakah kemudian nanti Pak Julhas juga bikin billboard bersama Jokowi menuju 2024 capres? Enggak dong. Kan rakyat sudah cerdas. Tidak bisa disimplifikasi seperti itu ya. Nggak bisa. Oh iya, ini tadi juga. Ya. Makanya saya juga kadang-kadang ini kita nggak mau ini keburu-buru pada dikotomi seakan-akan ini ya ini kok kayak pilpresnya Pak Prabowo lawan Pak Ganjar kan belum tentu begitu. Mungkin masih akan ada muncul lagi siapa? Ya Pak Erlangga lah mungkin atau siapa kan bisa juga. Poros-poros Kan yang lain Mas Anda bisa. Iya, masih ada waktu. Ini kita ini seolah-olah belum ada yang daftar ya ini. Ini belum ada yang daftar. Bahwa menguat kedua nama kan. Tapi yang walaupun belum ada yang daftar, tapi yang sudah pasti adalah Sudah deklarasi dong. Iya, Kita bicara yang sudah deklarasi. Dan partainya yang sudah ada mendukung sesuai dengan ketentuan undang-undangnya hari ini hanya Ganjar. Mas Ganjar clear sudah partainya cukup, ini sudah. Yang lain tapi mungkin masih bisa juga muncul yang lain. Saya mau tanya ke Mas Handoko, apa yang membuat Projo belum saya nggak tahu bagaimana di belakang layar ya, tapi di panggung depan tampaknya belum ada komunikasi dengan kubunya Pak Ganjar kah, atau mungkin relawannya Pak Ganjar kah, atau sekedar datangkah ke rumah aspirasi, atau apa itu yang kemudian juga banyak menjadi pertanyaan publik. Apa yang membuat itu belum juga dilakukan, tapi justru sebaliknya ke kubunya Pak Prabowo lebih intens. Tapi dijawabkan nanti Mas Handoko, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.